Nah ini kita melihat potensinya juga, iya. apakah benar-benar mereka itu secara kepeloporan itu memang diinisiasi sendiri atau memang secara kelompok seperti itu. Sehingga nantinya pada saat mereka terpilih untuk mewakili Kota Kediri, bisa mewakili benar-benar pemuda pelopor Kota Kediri dari 5 bidang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast Harmoni. Teman-teman, mungkin sudah ada yang tahu jika saat ini Kota Kediri sedang mencari pemuda terbaik melalui ajang pemilihan Pemuda Pelopor tahun 2024. Dan kita ingin tahu lebih dalam sebenarnya Pemuda Pelopor ini apa dan tujuannya apa. Dan saat ini sudah bersama kami Bapak Aris Ahmad. Bapak selamat pagi. Selamat pagi. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak ini kan Kota Kediri sedang mencari pemuda terbaik melalui Pemuda Pelopor tahun 2024 ya Pak? Nah, mungkin bisa dijelaskan Bapak sebenarnya pemuda pelopor itu apa sih? Jadi pemuda pelopor pada intinya kita menggerakkan inovasi dari para pemuda itu terkait dengan kepeloporan, minimal di lingkungan sekitarnya dia. Seperti salah contoh mungkin kepeloporan terkait pendidikan, mungkin yang bisa kita lihat sekarang ini mungkin karena sebenarnya English Massive ini termasuk juga kepeloporan. Tapi itu termasuk ya termasuk, Pak? Tapi karena sudah dibiayai oleh APBN ataupun APBD itu tidak boleh. Jadi memang murni real kepeloporan itu dari kepemudaan itu sendiri. Jadi memang tidak bisa dibiayai oleh APBD. Salah satu contohnya mungkin kayak membuat sebuah atau sanggar tari yang mereka tidak dipungut biaya, tapi teman-teman yang masuk dalam sanggar tari itu bisa berkreasi, bisa minimal bisa mempunyai sebuah penghasilan. Berarti kreativitas seperti itu ya? Iya, bisa memberikan motivasi kepada masyarakat sekitar bahwa hal-hal positif itu lebih baik daripada hal-hal yang negatif. Sekalian itu juga kita mengurangi, ya, hari ini kan terlalu banyak yang hal-hal negatif daripada mereka larinya ke narkoba ataupun ke alkohol. Lebih baik dengan adanya Pemuda Pelopor ini diharapkan bisa mencegah, itu salah satunya seperti itu. Lebih kreatif, banyak kegiatan positif, banyak kegiatan positif. Syukur-syukur bisa membangkitkan perekonomian di lingkungan sekitarnya. Baik. Nah, sebenarnya apa tujuan dari pemilihan ini Pak ke depan itu seperti apa? Ya, tujuannya kita sebagai pemerintah daerah hadir dalam rangka pelayanan kepemudaan, sehingga kita bisa lihat potensi pemuda-pemuda di Kota Kediri seperti apa, sehingga pada saat kita mempunyai kegiatan-kegiatan terkait dengan pembinaan kepemudaan, kita sudah mempunyai bibit-bibit ataupun calon-calon pemuda-pemuda yang mempunyai inovasi ataupun terkait kelompok-kelompokan juga. Mereka bisa berpartisipasi dalam pembangunan seperti apa, seperti itu. Berarti ini ajang pemilihan ini sudah dilaksanakan setiap tahun seperti itu Pak? Setiap tahun. Setiap tahun. Setiap tahun. Baik, dan sejauh ini kalau sudah di Kota Kediri nanti akan ada tingkat nasional juga atau seperti apa Pak mungkin? Jadi secara roadmap-nya setelah kita mengadakan seleksi di Kota Kediri, pertama di pendaftaran, setelah pendaftaran mereka mengirimkan berkas-berkas fisiknya yang didaftarkan di secara G-form. Nah itu nanti kita seleksi, terus kita adakan tinjau lapangan, bagaimana mereka melaksanakan kepeloporannya dari 5 bidang itu seperti itu. Apa aja Pak? Boleh tahu bidangnya? Kalau bidangnya yang pertama bidang pendidikan, terus seni budaya, terus pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan pariwisata, pangan dan inovasi teknologi. Nah, setelah kita melaksanakan tinjau lapangan, terus seleksi administrasi, tinjau lapangan, setelah itu kita adakan tes wawancara. Jadi melihat, kan sekarang ini kita juga nggak nutup kemungkinan Mbak, dalam artian mereka membuat sebuah inovasi karya tulis, ternyata pada saat menjelaskan mereka, nah ini kita melihat potensinya juga,
apakah benar-benar mereka itu secara kepeloporan itu memang diinisiasi sendiri atau memang secara kelompok seperti itu. Sehingga nantinya pada saat mereka terpilih untuk mewakili Kota Kediri bisa mewakili benar-benar pemuda pelopor Kota Kediri dari 5 bidang itu. Nanti juga akan ke tingkat nasional, tingkat provinsi. Nah, nanti tingkat provinsi begitupun sama juga, nanti mereka mendaftarkan, tapi secara kita bimbing juga dari dinas, sehingga mereka kita kumpulkan terkait dengan proposal yang harus dibuat, terus profil ya seperti apa, terus nanti setiap pendaftaran seperti itu, nanti setelah itu kita antarkan ke provinsi untuk seleksi di sana. Terus setelah pengumuman, kalau tahun ini kita ada yang bisa ya 1, 2, 3 juara 1, 2, 3 dan bisa mewakili nasional, ya itu suatu kebanggaan juga lah, bahwa Kota Kediri bisa ya, mengirimkan ya Pak perwakilan. Ya bisa punya nama secara kepemudaan. Jadi potensi-potensi ini yang coba kita gali dari Disub Tapora, dan saya yakin Kota Kediri mempunyai potensi itu, tinggal bagaimana kita mengarahkan dan membina. Ini khusus untuk pemuda Kota Kediri saja atau boleh Pak, mungkin dia yang berdomisili di sini tapi alamatnya luar Kota Kediri, boleh nggak Pak? Secara alamat KTP untuk pemuda pelopornya itu boleh. Yang terpenting lokusnya ataupun tempat pelaksanaan peloporannya itu di Kota Kediri. Jadi ini ya termasuk ada pedoman baru juga di provinsi. Kalau tahun kemarin itu wajib. Jadi KTP itu ya di Kota Kediri, lokusnya juga di Kota Kediri. Ternyata banyak juga teman-teman yang protes itu. Orangnya bukan orang kotanya, tapi lokusnya itu di situ. Selama lokusnya itu kepeloporan di Kota Kediri, tidak apa-apa. Diperbolehkan ya Diperbolehkan. Pak? Nah Pak, kalau kriterianya untuk menjadi pemuda pelopor itu apa Pak? Ya pertama dia punya terkait kegiatan nyata terkait kepeloporan. Mungkin salah satu contoh mungkin dari pangan. Pangan itu mungkin dia mempunyai usaha yang bisa memberdayakan masyarakat sekitarnya, memberikan motivasi kepada pemuda lain bahwa dengan mempunyai inovasi seperti ini kamu bisa mendapatkan mungkin perubahan penghasilan, mungkin perubahan dari etika, attitude juga, sehingga pemikiran-pemikiran untuk arah ke negatif diharapkan dengan adanya pemuda pelopor ini bisa mencegah pemuda-pemuda untuk melakukan hal-hal yang negatif, seperti contoh mungkin penyalahgunaan narkoba ataupun minuman keras ataupun tindak-tindak yang lain seperti itu. Harapan kita mereka mempunyai kepeloporan minimal bisa memberikan sumbangsih minimal kepada masyarakat sekitar, bahwa pemuda Kediri itu mempunyai inovasi, mempunyai kreativitas yang bisa memberikan sumbangsih minimal kepada lingkungan sekitar. Baik. Nah Pak, ini mungkin apabila ada yang ingin mendaftar nih Pak, apa sih yang harus dipersiapkan Pak untuk nanti mulai dari pendaftaran sampai seleksi dan lain-lain? Mungkin apa aja Pak yang perlu dipersiapkan Pak? Kalau yang dipersiapkan sebenarnya ya KTP, terus mungkin kartu keluarga juga, mungkin terus persyaratan administrasi lainnya ya kayak karya tulis. Jadi karya tulis itu menggambarkan ya company profilnya dia, apa sih dia itu, bisa memperkenalkan diri lah, siapa dia, terus bisa menceritakan terkait apa yang sudah dilakukan terkait kepeloporannya. Ya, mungkin dari bidang apa mereka bisa menceritakan, oh saya kepeloporannya seperti ini Pak, mungkin di bidang seni budaya saya buat sanggar Pak, tapi sanggar ini untuk teman-teman yang memang ingin berkreasi, dan kita berikan kebebasan secara finansial, jadi free ya. Jadi benar-benar mereka memberikan sumbangsihnya kepada teman-teman, mungkin terkait di salah satunya seni budaya ataupun di sisi pangan ataupun teknologi pangan atau inovasi teknologi. Kalau inovasi teknologi kan mungkin
di lingkungan sekitarnya ada kayak kemarin yang tahun 2023 itu ada ya pabrik tahu kecil gitu loh. Jadi teman-teman mahasiswa itu memberikan sumbangsih terkait dengan alat pres tahu, cuman ya terkait dengan pembiayaan memang lumayan tinggi. Kalau bisa keseimbangan, bisa membantu secara produksi, cuman secara produksi alatnya itu juga tidak terlalu mahal. Diharapkan seperti itu. Oh ya, siap. Nah Pak, kalau ini akan ada anak yang mungkin sudah menjadi pemuda pelopor, kira-kira tugasnya itu apa saja Pak mereka itu nanti? Kalau ketika sudah mereka menjadi nanti pemuda pelopor? Kalau tugas utamanya yang terpenting kepeloporannya itu terus dijaga dan bisa memberikan efek yang positif terhadap masyarakat sekitarnya. Dan kalau memang sudah syukur-syukur bisa sampai nasional, ya mereka bisa jadi motivator tersendiri terkait dengan kepeloporan yang mereka buat ya, tadi mereka ya. punya. Jadi mereka bisa menularkan kepada rekan-rekan, kepada adik-adik bahwa kepeloporan seperti ini. Kalau sejauh ini ada pengalaman Pak dari teman-teman mungkin yang sudah menjadi pemuda pelopor setelah mereka jadi, mungkin sejauh ini ada pengalaman yang mungkin mereka sudah diundang ke sini, mungkin kemana? Kalau di Kota Kediri mungkin belum. Kalau yang tahun 2022 kalau tidak salah itu di Kabupaten Malang, kebetulan dia terkait pangan untuk pengolahan kopi. Dia sudah jadi juara nasional dan sekarang ini sudah jadi narasumber di berbagai kota terkait dengan kepeloporan. Berarti sudah banyak diundang Iya, gitu ya iya. Pak? Ya mungkin selain dia memberikan sumbangsih kepada masyarakat sekitar di Kabupaten Malang kalau tidak salah di daerah Kandangan, ya juga dia memberikan sumbangsih pada masyarakat Indonesia secara keseluruhan seperti itu. Harapan kita Kota Kediri punya. Nanti juga tahun ini insya Amin, Allah ya Pak, amin, bisa menjadi salah satu pemenang nih dari pemuda pelopor. Harapan kita seperti itu, sehingga minimal pada saat mereka menjadi pembicaraan, Kota Kediri akan menjadi apa ya, ikon lah, ikon kepeloporan. Jadi mungkin menjadi pilot project juga terkait kepeloporan, mungkin di bidang pangan ataupun di bidang sumber daya alam, lingkungan ataupun pariwisata seperti itu. Baik. Nah Pak, mungkin ini kalau teman-teman yang ingin daftar, kira-kira di mana nih Pak informasinya? Ini kemarin sudah kita upload di IG-nya Pemkot Kediri. Di situ terkait pendaftaran dan pedoman bisa di-download ataupun di-scan atau di https://bit.ly pemuda 24. Berarti nanti kalau misalkan ada pertanyaan dari teman-teman sudah siap untuk menjawab ya Pak ya? Kontak personnya juga ada. Kontak person Ya, juga kebetulan salah satunya saya kontak personnya, yang satunya staf kami juga Bu Novi. Oke. Apakah sejauh ini dari Dinas Kebudayaan sendiri ada promosi Pak, mungkin kemana biar banyak yang ikut nih kayak gitu? Di awal-awal selain kita ngirimkan di IG, kita kirimkan surat juga ke kelurahan-kelurahan, terus sama ke kampus-kampus, terus sama ke KNPI. Nah, terkait KNPI ini kan termasuk mitra kerja kita. Kolaborasi gitu ya Pak? Berarti iya, jadi KNPI itu ada 45 kalau 46 OKP, organisasi kepemudaan. Diharapkan mereka juga ikutlah berpartisipasi terkait dengan kepeloporan pemuda ini. Baik. Nah Pak, kalau kita boleh tahu apa sih Pak benefit atau keuntungan nih yang didapat ketika sudah menjadi pemuda pelopor? Kalau secara materi sebenarnya relatif kecil kalau benefitnya, tapi kalau secara sosial mungkin benefitnya tinggi. Karena apa? Dia sudah bisa memberikan sumbasi dan bisa minimal ataupun bisa memberikan apa ya, perubahan perekonomian di lingkup sekitarnya, efek-efek ya pencegahan ataupun yang lain, sisi negatif dari masyarakat. Mungkin benefitnya itu, jadi kepuasan pribadi kalau saya pikir. Kalau karena secara lebih
memberikan hal-hal yang positif ya Pak. Betul. Kepada masyarakat sekitar, Iya, seperti iya. itu ya Pak ya. Iya. Baik. Nah Pak, sebelum kita menutup podcast hari ini, mungkin Pak ada pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman mungkin yang ingin mendaftar nih Pak Iya. di Pemuda Pelopor 2000. Baik, Pemuda Kota Kediri mempunyai potensi yang amat teramat besar. Ayo kita tunjukkan potensi jenengan-jenengan semua untuk ikut di ajang pemilihan Pemuda Pelopor tahun 2024, sehingga bisa membuktikan bahwa potensi yang Anda punya itu bisa memberikan efek yang positif terhadap lingkungan dan bisa berkesinambungan, sehingga pemuda Kota Kediri bisa diperhitungkan di kancah regional maupun nasional. Dan harapan kita, Kota Kediri mempunyai pemuda pelopor sampai dengan tingkat nasional, sehingga bisa membanggakan Kota Kediri dan bisa memberikan efek yang lumayan besar impactnya kepada pemuda-pemuda yang ada di Kota Kediri. Mungkin itu. Dan secara hadiahnya ya lumayan lah. Totalnya kita sediakan 15 juta untuk 5 bidang. Ya, mungkin itu Mbak. Ya, baik. Terima kasih Bapak Aris atas waktu Sama-sama. yang telah disampaikan dan tadi sudah juga menjawab pertanyaan. Jadi teman-teman apabila ingin mendaftar bisa nanti kontak langsung ya Pak, ada kontak personnya ya Pak ya? Bisa. Baik, terima kasih Oke. Bapak. Oke. Dan saya Ayu Ardita beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.